kalau dari calon-calon presiden yang kita punya ini, yang potensial bisa memberi suara kencang, memberi suara yang firm, atau potensial didengar lah meskipun sayup-sayup oleh para pihak yang berkonflik ini, siapa kira-kira Mas Ide? Ini agak sulit saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Wonder Home Podcast. Masih bersama saya Syifa Amin. Dan hari ini kita bersama dengan pakar hubungan internasional kita, Mas Ahmad Sahidi. Ya, terima kasih kembali hadir untuk diskusi ringan di Wonder Home Library. Oke, makasih ya. Sama-sama. Kita ngobrol soal isu yang hangat ini ya. Satu, kita kemarin dengar ya, Gaza atau Hamas dari Gaza melemparkan serangkaian roket, ribuan roket ke Israel dan mampu menembus pertahanan besinya Israel lah, kira-kira begitu. Dan kemudian reaksi dunia marah, ada yang marah, ada yang prihatin karena katanya ada korban sipil berjatuhan di situ. Israel juga membalas dan banyak korban sipil berjatuhan. Sebenarnya Mas Sahidi, dalam konteks ini banyak yang mempersepsi bahwa ini yang bersalah Hamas karena memulai duluan. Konteks sebenarnya kayak gimana sih sebenarnya? Ya baik, terima kasih. Musim ini saya kira isu yang lagi hangat ya, dibincangkan oleh akademisi, oleh mahasiswa, dan saya kira juga masyarakat luas mendiskusikan itu gitu. Tertarik untuk melihat karena ini kan isu yang konflik yang berkepanjangan ya. Kalau saya kan menyebutnya ya permanen konflik. Permanen konflik. Dulu kita pernah bahas itu permanen konflik, nggak selesai-selesai. Susah gitu untuk. Nah, ya 1 tahun sekali, 2 tahun sekali kita akan disuguhi berita atau kemudian konflik yang ada yang berlangsung di antara Israel dan Palestina gitu. Dan ya sejak 7 Oktober kemarin ya konflik itu kemudian kembali meledak. Dan ya pemicunya kalau kemudian dari kita banyak termasuk negara-negara barat kan, Amerika Serikat mengatakan ya pemicunya kan Hamas ya. Hamas dalam hal ini disudutkan, disalahkan oleh Amerika Serikat dan beberapa sekutunya karena dialah yang memulai sehingga kemudian terjadi eskalasi yang meminta korban jiwa itu gitu. Ya karena memang kan kita tahu Hamas ya di Palestina kan ya ada kelompok Hamas dan Fatah itu, dan Hamas kan ya dia kan garis keras ya. Garis keras dan yang menguasai Gaza adalah menguasai Hamas. Gaza. Tahun 2006 kan dia menang pemilu, tapi kan kemudian dianulir oleh Amerika Serikat, terutama George Walker Bush karena dianggap dia kan garis keras gitu. Nah, ya kemarin ya Hamas yang memulai menyerang, dan itu kan ya luar biasa ya, dunia juga terkaget kok bisa kemudian Hamas bisa menembus pertahanan Israel yang sangat canggih teknologinya, tapi kan dia bisa ditembus gitu. Oleh Hamas yang mungkin terbatas aksesnya untuk mendapatkan pasukan persenjataan dan lain-lain, tapi kan dia bisa bisa punya kekuatan persenjataan yang bisa menembus, itu kan luar biasa gitu. Iya, blokade Israel kan di mana-mana. Tidak, dan dia mengendalikan macam-macam. Kok bisa senjata juga masuk gitu ya. Jadi nah satu sisi kan dunia ini berarti kan Israel itu bisa dikalahkan gitu, secanggih apapun. Tapi satu sisi kan yang menjadi prihatin kan ketika Israel menyerang balik kan korbannya luar biasa, dan ya saya kira banyak warga Palestina yang menderita terutama di Gaza itu karena blokade Israel itu. Nah, saya melihat bahwa ya ini konflik yang berkepanjangan ya, permanen konflik yang sewaktu-waktu akan meledak. Nah, kalau saya membaca Israel itu kan selalu selalu kemudian mencari
jalan pembenaran akan agresivitasnya dia, tindakan dia terhadap warga Palestina dan termasuk Gaza. Ya misalnya kemarin kan orang mengatakan kan itu yang memulai kan Hamas sebenarnya. Tapi kalau ada juga, kalau kita mengikuti kan dari kelompok Hamas mengatakan ya sebenarnya ya kelompok Israel yang memulai provokasi itu gitu. Jadi dan pada tahun 2001 ketika eskalasi konflik kemudian terjadi kembali, ya sama, itu dimulai dari provokasi yang dilakukan oleh orang Israel di sana, dan kemudian ada serangan itu, dan itu kemudian dibangun opini publik oleh Israel bahwa ini kan self defense ya, pertahanan diri, itu membela diri. Jadi menurut saya strategi ini selalu berulang gitu loh, selalu berulang, dan itu yang dipakai oleh Israel untuk mendapatkan dana tak terbatas dari Amerika Serikat. Adalah self defense itu, membangun pertahanan militernya dan segala macamnya, itu kan memang argumentasi self defense itu. Tapi sebenarnya mereka ini kalau dalam let's say hukum perang lah begitu, hukum perang, mereka itu dalam situasi in the state of war, dalam keadaan perang, artinya yang kapan saja bisa meletus dan bereskalasi gitu, atau mereka dalam dunia yang damai istilahnya itu, yang nggak boleh serang menyerang gitu. Ya kalau hukum perangnya kan, kalau yang saya baca, yang saya kan banyak mempelajari karena ya kebetulan kemarin juga menulis artikel terkait dengan ini ya. Saya baca di Al Jazeera ya, bahkan beberapa kelompok Yahudi mengatakan kan ini sebenarnya genosida gitu, genocide. Jadi artinya apa yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina itu kan genocide. Oke lah, kalau kemudian Amerika mengatakan bahwa Israel itu punya hak untuk membela diri dan kemudian menyalahkan Hamas, tetapi kan menurut saya kalau konflik ini kita hanya melihatnya dari 7 Oktober, ya mungkin kita bisa menyalahkan Hamas kan, yang memulai dengan menyerang itu. Tapi kan konflik ini kan harus kita melihat bahwa ya sejak 1948 kemudian ada pendudukan di sana, negara Israel didirikan di sana, di mana sudah ada penduduknya, dan itu kan yang awal konflik, dan kemudian setelah itu penjajahan, pendudukan, dan banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina sampai sekarang. Dan artinya kalau kita melihatnya secara menyeluruh kan Hamas melakukan itu ya juga self defense juga sebenarnya gitu. Artinya karena hak-haknya selama ini merasa tidak diberikan. Kemudian melihat negara-negara Arab justru asik kemudian untuk bermain mata dengan Israel, normalisasi hubungannya. Ya kan ada beberapa isu yang argumen yang mengatakan begitu, tapi bahwa Amerika dan Inggris dan juga beberapa negara yang lain, Perancis juga ya, yang saya lihat itu mengatakan menyalahkan Hamas. Iya, tapi kan juga jangan menutup mata bahwa Israel itu kan dengan menyerang warga sivil itu kan sudah melanggar hukum perang sebenarnya gitu. Dengan memblokade itu Mustafa, listrik, air itu kan sudah melanggar hak dasar umat manusia, itu melanggar hukum perang. Tapi apa yang dikatakan oleh Amerika Serikat kan dia tidak melihat itu. Dia hanya melihat ini self defense itu. Jadi nggak bisa dilihat ya bahwa tadi Hamas menyerang Israel itu hanya pada peristiwa 7 Oktober itu saja. Tidak bisa sesempit itu. Kalau perspektifnya diperluas, ini adalah konteksnya genosida. Ada orang-orang settlers istilahnya, para pendudukan lah gitu. Pendudukan itu berlangsung lama sekali, dan Israel punya klaim tak terkalahkan lah gitu, tak tertembus lah pertahanannya gitu. Itu adalah kalau di Jogja dulu kan ada serangan Maret 1 Maret gitu, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kami masih eksis gitu kira-kira yang dilakukan oleh Hamas itu. Tapi Hamas ngomong-ngomong, ya itu tadi,
dengan kedikdayaan Israel dari sisi militer, persenjataan, pendanaan dan segala macam, Hamas dan Gaza diblokir sana sini. Dari mana Hamas dapat kekuatan itu untuk membuktikan kekuatan militernya juga itu? Ya, kita tahu kan ya Hamas kemudian Palestina kan ya mendapatkan dukungan dari negara-negara tetangga, terutama kan ya Iran, kemudian Suriah, Hizbullah dan artinya ya Suriah dengan Palestina kan ada yang berbatasan langsung itu. Jadi artinya akses itu mungkin ada yang tidak bisa dideteksi juga oleh Israel itu untuk supply persenjataan itu, karena ya memang kalau kita melihat persenjataannya kan cukup canggih ya, sementara kan semua di blokade oleh Israel, tapi kok masih bisa memiliki persenjataan yang cukup canggih gitu. Jadi ya memang Iran kan dari dulu posisinya saya kira tidak pernah berubah ya, selalu memberikan dukungan. Bahkan Iran juga ketika negara-negara Arab menormalisasi hubungannya dengan Israel kan cukup keras mengkritisi dengan, ya. Apalagi inisiatif Trump pada saat itu ya. Dengan Abraham Accord itu ya. Abraham Accord itu. Ya. Jadi itu Iran kan sangat keras sekali. Jadi ya mungkin lewat sana gitu kalau saya mengamatinya gitu. Jadi jalurnya adalah Syria lewat dataran tinggi Golan ya, terus kemudian di Lebanon ya, yang secara afiliasi keagamaan agak dekat itu sama-sama Syiah gitu ya dari sini, dan proksi-proksi Syiah ini disupport oleh Iran kira-kira begitu. Ya. Jadi mungkin jalurnya dari situ kalau dari kita situ melihatnya ya, salah gitu, satunya ya. Tapi kalau dilihat dari sisi tadi itu afiliasi firqoh keagamaan kan agak beda nih. Hamas ini kan Sunni gitu. Hasan Nasrallah, Hizbullah itu kan Syiah, tapi bisa ketemu, bisa ya? Ya, Iran itu di Timur Tengah kan ya ada dua kubu ya. Kubu yang pro Barat ya, Arab Saudi sebagai leadernya saya kira kan, dan kemudian yang anti Barat itu kan leadernya adalah Iran gitu. Memang salah satu yang kuat di sana kan sekte Syiahnya itu, tapi dia tidak murni Syiah, tapi spirit anti Amerikanya itu, anti Baratnya itu dan anti Israelnya itu. Jadi ya kubu yang dibangun, kubu yang berafiliasi dengan Iran ya tidak semua Syiah, tetapi spiritnya adalah anti Barat itu gitu, anti Israel, anti Amerika Serikat. Jadi titik temunya di situ gitu. Oke. Titik temunya pada mereka disatukan oleh common enemy, musuh bersama, yaitu anti Barat gitu. Gitu. Tapi kalau melihat situasi yang seperti ini, artinya konflik sudah terjadi. Kalau konstelasi atau peta dukungan, peta negeri-negeri Muslim kayak gimana sih? Mereka dalam posisi yang seperti apa? Mereka mau nggak mau kemudian harus mentolerir Israel, oke dengan Barat gitu? Atau sebenarnya juga ada keberpihakan kepada Palestina juga sebenarnya? Ya, kalau saya mengamati komentar-komentarnya ya memang yang keras itu kan Iran ya. Tapi kan beberapa negara Muslim kan menghimbau supaya menghentikan konflik, perang itu. Artinya kan di situ terlihat bahwa ya dia mencari posisi aman sebenarnya gitu. Hanya himbauan saja, gitu ya. Menghentikan. Jadi tidak banyak yang mengecam Israel misalnya gitu. Jadi menghimbau supaya konflik segera dihentikan, tapi kan persoalannya kan bukan hanya itu. Jadi memang dukungan dari dunia Islam ya biasanya kan hanya moral, himbauan, tidak jarang ada negara sekeras Iran saya kira yang karena memang dari dulu kan Iran kita tahu sejak revolusi Islam Iran 1979 kan ya
dia sangat anti. Secara ideologis, secara ideologis kan anti. doktrinnya kan anti Barat kan, jadi dia sangat keras gitu. Yang lain kan saya kira ya sama, misalnya kan ya Mesir kan sebenarnya kalau memang untuk kemanusiaan itu, untuk membela Palestina kan dia kan seharusnya bisa membuka jalur itu ya, Rafah itu kan, pintu Rafah pintu Rafah itu, tapi kan Gaza. Nyatanya kan kalau kita baca berita kan dia tidak bisa sebebas itu membukanya gitu. Berarti kan ya dia mencari posisi aman gitu. Jadi itu persoalannya saya kira gitu. Jadi cari posisi aman itu tadi, karena secara pragmatis mereka juga mendapatkan logistik dan segala macam gitu dari Barat. Serikat, jadi Abraham Accord tadi itu lumayan berpengaruh gitu ya. Tapi kalau dari sudut pandang bukan hubungan atau bukan kontestasi ideologis lah, ke depan idealnya itu kayak gimana? Apakah memang sudah biarin aja mereka taruh habis-habisan, terus nanti siapa yang menang dia yang berkuasa di sana, terus kemudian siapapun yang menang berhak untuk dirikan negara di sana gitu? Atau mestinya dua belah pihak ini bisa duduk bareng, terus kemudian keluar dengan solusi bersama gitu, atau gimana kayak ke depan? Iya, sejak perjanjian Oslo 1993 itu kan ya solusinya kan two state solutions kan, solusi dua negara gitu. Solusi dua negara. Iya, artinya ada negara Yahudi, ya Israel dan kemudian Palestina itu. Tapi kan sampai sekarang two state solution itu kan tidak kunjung terwujud gitu. Malah kalau kita melihatnya itu peta itu dari 1948 kan. Ya dari tahun ke tahun kan semakin banyak wilayah Palestina itu yang sudah dikuasai oleh dianeksasi oleh Israel gitu. Artinya kan kalau kita membaca berarti Israel itu kan bukan two state solution maunya, tapi dia mengambil alih semua dan mungkin sudahlah warga Palestina itu pindah aja ke negara muslim yang lain kan, kira-kira begitu kan. Karena kalau kita lihat itu kan ya kalau dulu misalnya Palestina menguasai 70%, ya sekarang kan terbalik gitu. Israel yang 70% misalnya, dan itu berarti kan bukan solusi dua negara maunya, tapi ya one state, yaitu Israel kan. Jadi itu yang saya lihat gitu. Tapi makanya kan salah satu Marwan Muasir itu salah satu tokoh juga yang beberapa tahun yang lalu melemparkan ya udah one state solution aja gitu. Jadi itu menyatukan Marwan itu dari Palestina, bukan Lebanon apa kalau nggak salah gitu. Jadi udah one state solution aja gitu. Dalam artian punya ide ya antara orang Palestina kemudian dengan orang Yahudi itu bergabung dalam satu negara, Israel itu. Tapi pertanyaannya apakah mungkin dua kelompok masyarakat yang sudah lama konflik ideologis, ya sudah saling membunuh, bisa berdamai begitu saja? Kan tidak mudah juga menurut saya. Ya nggak mudah. Cuma gini, Mas Zahidi, saya itu punya teman dulu di orang Arab, Muslim, dulunya Palestina. Tapi dengan pendudukan itu lama-lama jadi Israel. Lama-lama jadi Israel. Jadi desanya itu dulunya adalah Palestina, terus kemudian Israel, banyak penduduk Israel yang hijrah, yang datang ke situ, bikin rumah di situ. Lama-lama kan ya pendudukan namanya settlementnya di situ gitu. Selama-lama dia jadi warga negara Israel. Dan banyak kampung-kampung Arab Palestina, mayoritas Arab, tapi berada di wilayah Israel dan kemudian masuk secara administrasi ke Israel. Bahkan di di DPR-nya lah, di parlemen Israel pun kan juga ada perwakilan Arab, Muslim lah katakan, yang jelas. Meskipun tentu saja jumlahnya nggak sebanyak yang mayoritas Yahudi. Mungkin yang dibayangkan oleh Israel adalah semacam itu.
kan sebenarnya kalau sekarang kan kita menyebutnya kan Presiden Otoritas Palestina tuh. Artinya kan dia belum resmi menjadi negara Negara kan. tersendiri ya. Artinya secara administratif kan dia masih di bawah Israel kan. Makanya kan Israel merasa punya hak wewenang untuk menutup bantuan kemanusiaan itu yang masuk kan. Makanya ya kemarin banyak disorot kan, banyak bantuan kemanusiaan itu kan tak bisa masuk kan, karena ditutup, jalur Rafah itu nggak dibuka gitu. Ya karena Israel merasa itu kan penduduk saya gitu, yang ingin merdeka kan. Jadi ya warga Palestina itu kan secara administratif kan ya warga Israel. Nah kemarin kan yang ada summer school di UM itu dari Palestina kan, saya sempat diskusi, dia bilang ya kami itu bayar pajak 2 kali gitu. Bayar pajak kepada pemerintahan Israel dan juga kepada pemerintahan Palestina gitu. Jadi orang Palestina itu beban ganda gitu. Jadi dia merasa gitu. Kalau paspornya apa? Pakai paspor apa dia? Itu saya nggak sempat tanyakan, tapi kalau dia kan secara administratif kan masih Israel kan. Israel. Makanya kan ingin merdeka itu gitu. Tapi kecuali kalau yang sudah ngungsi ke Jordania, ke Lebanon gitu, paspornya paspor Lebanon, mungkin Jordania gitu. Jadi artinya ya itu realitasnya mereka di sana gitu. Dan ya seperti saya katakan tadi kan, dulu wilayah itu secara ini banyak dikuasai oleh Palestina, tapi sekarang kan perlahan-lahan ya banyak dikuasai oleh Israel. Artinya ya memang strategi pendudukannya kan untuk pertama membuat warga Palestina itu kemudian jerah, kemudian meninggalkan kampung halamannya dan dia menduduki di sana kan. Ya jadi makanya saya mengatakan tadi ya kayaknya strategi Israel itu bukan two state solution maunya, tapi one state solution. Dan itu itu yang ada di benaknya Israel tampaknya gitu, yang paling mungkin dan yang akan dia jalankan adalah itu. Iya gitu. Kalau ada pun isu opini tentang two state solution, 2 negara itu, siapa yang berani dan mampu untuk memaksakan, meyakinkan Israel bahwa itu mungkin bisa, dan harus bisa gitu. Amerika pun kayaknya juga sudah agak, dulu kan zaman Clinton, zaman ini kan masih two state solution itu masih jadi opsi yang paling rasional lah begitu. Sekarang juga nggak keluar tuh. Nggak keluar. Apa yang proposal yang mereka kasih? Ya memang kalau kita melihat kan, terutama pada era Donald Trump kan keberpihakannya terhadap Israel kan sangat kentara ya. Ya misalnya Amerika di bawah Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Yang itu juga menimbulkan gejolak dunia kan. Ada ini tulisannya di sini. Iya. Di demokrasi kita yang nanti juga mungkin kan. Iya, bisa diskusikan. Kemudian ya Abraham Accord itu kan ya jelas keberpihakannya terhadap Israel itu kan luar biasa ya. Jadi bagaimana kemudian Amerika mendrive agar supaya negara-negara Arab itu tidak membenci Israel, tapi kemudian dia bisa bekerja sama, normalisasi hubungannya. Dan bahkan kan kemarin sebelum 7 Oktober kan yang banyak dibicarakan adalah antara Arab Saudi dengan Israel kan sudah ada upaya untuk normalisasi hubungan kan. Sehingga juga ada analisis yang mengatakan ya serangan yang dilakukan oleh Hamas sebenarnya dalam rangka yang merespon itu gitu. Artinya kan dia sudah merasa ditinggalkan oleh negara-negara Arab. Jadi berjuang sendirian untuk kemerdekaannya, sementara negara-negara yang lain yang bisa diharapkan itu asik saling intipan dengan Israel gitu kan, kira-kira begitu. Iya, pengekspor apa itu namanya, makanan-makanan misalnya kurma terlezat dan terenak gitu katanya dari Israel untuk di Arab Saudi dan segala macamnya. Nah kalau melihat situasi yang sudah tampaknya kok harapannya kecil ya, mengharapkan negara-negara Muslim itu punya daya tekan yang kuat gitu ya. Terus kemudian apa yang bisa dilakukan dengan secuil harapan itu tadi
ke depan yang bisa dilakukan oleh negara-negara Muslim di tengah hegemoni dan kekuatan Amerika dan Israel di Timur Tengah itu? Iya. Jadi saya ingat waktu ya Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel itu kan ya termasuk Indonesia dan Turki yang menginisiasi adanya konferensi tingkat tinggi organisasi konferensi Islam di Istanbul, Turki. Hasilnya adalah mengecam Donald Trump, meminta Donald Trump menarik statement politiknya, tapi kan tidak digubris oleh Trump kan. Ya artinya meskipun negara-negara Islam itu bersatu melawan Amerika kan tidak punya kekuatan politik itu loh. Ya kan. Nah termasuk ya menurut saya kenapa Israel itu bisa seenaknya, sebrutal itu ya karena ada Amerika yang membackup dia gitu. Jadi membackup tanpa syarat. Tanpa syarat gitu. Ya memang dulu kita melihat banyak diharapkan dulu ketika Obama terpilih kan justru pada eranya Obama dunia Islam berharap bahwa Obama sebenarnya bisa memberikan solusi perdamaian, tapi kan nyatanya tidak juga. Obama juga tidak bisa berkutik melawan kekuatan lobby Yahudi yang kita kenal dengan AIPAC itu kan di Amerika Serikat, lobby Israel. Jadi saya sih kalau membacanya ya selagi Amerika masih menjadi negara superpower dan negara-negara Islam punya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap Amerika ya maka ya kita sulit menemukan solusinya, jalan keluarnya sulit. Ini tawakal aja. Tawakal aja gitu. Ya kita berharap ya ada pergeseran itu. Jadi dalam artian ya bukan Amerika tidak lagi menjadi negara superpower, tapi kan kalau kita melihat yang digadang-gadang menjadi negara superpower ke depannya kan Cina ya. Cina ada perimbangan. Ada perimbangan gitu, Tapi jangan-jangan negara-negara Islam itu kalah 1 langkah 2 langkah lagi dari Israel itu. Jangan-jangan mereka sudah ada di sana gitu loh untuk menjaga politik luar negerinya. Ya karena kalau saya baca itu kan Amerika kan menjadi negara superpower kan pasca Perang Dunia Kedua ya. Sebelumnya kan eranya Eropa kan, European Age. Dan ketika European Age kan ya justru orang Yahudi itu kan ada di sana gitu. Ya itu kan mendirikan negara Yahudi itu kan dari deklarasi Balfour itu kan, dan itu kan Inggris sebenarnya. Itu kan eranya, artinya ketika kemudian eranya European Age itu negara yang menentukan dunia, dia ada di sana gitu. Ketika Amerika menjadi negara superpower, mereka ada di sana. Nah, kalau misalnya suatu saat ya karena banyak memprediksi ya Amerika kan tinggal menunggu waktu kan untuk, dan Cina yang dilihat sebagai negara yang potensial menggantikan posisinya sebagai negara superpower. Tapi jangan-jangan kalau kemudian Cina muncul sebagai negara superpower, orang-orang Yahudi lebih duluan ada di sana daripada kita kan. Jadi orang-orang Yahudi yang ini tadi ya, yang yang Zionis, yang punya Zionis, aspirasi. Kan tidak semua juga Yahudi punya aspirasi sama dengan Israel. Beberapa Yahudi kan juga menentang aneksasi itu. Dan kita juga tidak ingin solidaritas kepada Palestina itu atau kepada Palestina anti penjajahan Israel itu bukan berarti solusinya adalah seperti Nazi mempersekusi Yahudi kan, enggak juga begitu kan ya, enggak juga begitu. Artinya tetap ada kemungkinan potensi solusi damai. Tentu saja masyarakat Muslim, negara-negara Islam mensupport Palestina itu dengan cara-cara yang juga damai. Mereka juga harus punya kekuatan berhadapan dengan kekuatan yang superpower ini tadi gitu. Kalau ngelihat ini Mas Sahidi,
kan solidaritas masyarakat juga luar biasa besar ya, di Indonesia, di berbagai negara, di berbagai negara. Kalau Mas Aiding lihat itu, ada nggak dampak dari solidaritas orang misalnya berdonasi untuk Palestina, berdoa untuk Palestina, dampaknya secara internasional kah, secara di lapangan di Palestinanya sendiri itu berpengaruh nggak sih? Ya memang kalau kita lihat kan termasuk Indonesia kan dukungannya ya dukungan diplomatik, dukungan moral, material ya, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat kan donasi ya misalnya 2021 kan puluhan miliar uang yang berhasil termasuk oleh Lazismu ya didonasikan, dan itu tentu sangat membantu warga Palestina yang sangat kekurangan itu. Tapi ya memang kalau secara moral kan Palestina itu menang gitu. Tapi secara politik kan kalah gitu loh. Ya beberapa kali voting itu kan di PBB kan Israel kalah, tapi kan tidak berdampak signifikan kan. Ya kemarin ketika Yerusalem diakui oleh Donald Trump, organisasi konferensi Islam berkumpul di Istanbul mengecam Trump, tapi kan nothing, hanya teriak-teriak dari hanya pinggiran teriak-teriak aja. Tidak didengarkan, tapi kan tidak mempengaruhi langkah politik Amerika dan Israel. Buktinya Israel meskipun banyak negara yang mengecam dia, ya dia justru tidak pernah berhenti untuk melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Di sana kan tidak pernah. Apalagi misalnya ketika banyak negara-negara Arab yang menormalisasi hubungannya kan di atas angin sebenarnya. Gitu. Banyak negara-negara Arab ya, berarti kan dia itu kan sudah diterima atau keberadaannya kan sudah diterima. Luar biasa. Memang ya namanya kekuatan dalam konteks hubungan antar negara itu ya ekonomi atau power militer itu yang mengunci semua. Yang mengunci itu. Dan itu yang kita tidak punya. Jadi makanya menurut saya pemimpin negara-negara Islam itu ya termasuk OKI itu seharusnya itu menjadi agenda besarnya itu ya. Bagaimana mengurangi tingkat ketergantungan pada Barat, pada Amerika Serikat, dan kemudian bagaimana kemudian mengembangkan teknologi, sains dan teknologi, sehingga dia tidak banyak tergantung sama Barat, Mas. Jadi selagi banyak tergantung ya sudah gampang sekali didikte kan. diancam, di boykot, di embargo, macam-macam gitu ya. Coba misalnya Mesir ya, kalau seandainya dia berani, dia tidak banyak tergantung, kan dia bisa aja membuka jalur Rafah itu kan. Sisi backupnya ya dari Amerika. Bisa. Cuma kan Abdul Fattah el-Sisi kan naik jadi presiden kan melalui kudeta. Kalau itu dikecam habis oleh Amerika kan habis juga dia kan. Ya enggak? Jadi ya politik saling mengunci lah kira-kira. Oke, ini kan kita ngobrol soal Timur Tengah. Nah, ini terakhir barangkali. Kalau dari calon-calon presiden yang kita punya ini, yang potensial bisa memberi suara kencang, memberi suara yang firm, atau potensial didengar lah meskipun sayup-sayup oleh para pihak yang berkonflik ini, siapa kira-kira Mas Aiding? Ini agak sulit saya kira. Nanti dikiranya kita berpihak pada salah satu kandidat ya. Tapi kan ya misalnya jelas kalau misalnya Anies kan basis santrinya kan kuat ya, pasti akan banyak bersuara mungkin. Kalau yang lain kan mungkin perhatiannya Prabowo pernah di Jordania sebagai pengungsi politik. Pengungsi politik. Artinya dia juga paham peta mestinya ya. Pasti. Kalau Ganjar
nggak Nah, terlalu. itu saya kurang tahu persis kalau Ganjar kalau ya. Ganjar karena exposure ke luar negerinya nggak keluarnya terlalu. kayaknya kurang ya. Meskipun kemarin nolak Israel datang Iya, ke nolak Indonesia Israel, itu yang kita iya, bincangkan iya, itu. Tapi kan itu tegak lurus perintah partai iya. itu. Jadi ya diskursnya belum banyak muncul, sih ya. dari visi misi yang disampaikan oleh 3 kandidat itu, karena kemungkinan kan 3 itu ya, Iya, 3 iya. atau 2 lah, 4 mungkin berat ya saya kira. Ya itu belum nampak gitu. Cuma kalau kita membaca sekilas kan yang basis santrinya punya ini yang Anies itu. yang tegas Anies ya. Ya, dan Anies kan dia misalnya dia didukung oleh PKS ya. Betul. Ada kedekatan lah saya kira ke sana dia untuk artinya stand menjadikan ada. itu sebagai salah satu agenda politik luar negerinya, prioritinya itu kan ada kemungkinan dia lebih kuat daripada yang lain gitu. Karena ya saya kira misalnya ya saya tentu kalau bayangan kita kalau Prabowo jadi presiden ya pasti karena dia dari militer ya pasti dia akan lebih banyak konsen pada pengembangan pertahanan kita kan. Pertahanan. Kalau Anies karena dia akademisi ya dan dia pernah ya memang selama ini bergerak di dunia literasi ya pasti dia akan punya priority kebijakannya itu untuk pengembangan sumber daya manusia gitu. Karena memang kan beberapa kali ngomong kan dia ya pengembangan sumber daya manusia juga kan investasi juga kata dia. Berarti kan dia melihat pengembangan. Cuma di tim Anies ini yang belum kelihatan adalah tim yang punya background militer kuat gitu ya, sebagai yang memberi visi visi apa itu namanya, visi pertahanan lah. Visi kalau pertahanan. di TKN-nya Ganjar kan ada mantan Kasat, di Prabowo tentu saja para jenderal, meskipun para jenderal belum tentu apakah mereka diokupasi oleh tentara-tentara luar atau menjadi kekuatan pertahanan kita gitu. Ya kayaknya yang juga perlu diperkuat di sisi itunya. Jadi ngomongin politik. Oke, gitu dulu ya obrolan kita tentang mudah-mudahan kita semuanya berharap konflik itu bisa berujung pada perdamaian yang kalau tadi konflik permanen, mudah-mudahan menjadi damai permanen. Damai permanen. Meskipun itu tampak utopis, tapi kita nggak boleh berhenti untuk berharap. Ya, tentu saja negara-negara Muslim mestinya juga punya kekuatan tadi itu ekonomi, militer, sehingga punya bargain lah dengan dunia Barat. Gitu. Makasih, Mas sama-sama. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap, nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Tema politik kehakian gitu. Saya kira banyak ya. Banyak yang kita bisa diskusikan dalam rangka edukasi ya. Jadi ini yang bisa kita lakukan untuk karena banyak sekali generasi muda, generasi milenial Z itu ya sumber informasinya, pengetahuannya TikTok, medsos Facebook, lah ya, medsos Facebook, yang YouTube. itu tidak mengajak kita untuk berpikir secara kritis, secara mendalam, dan itu saya kira bahaya untuk generasi kita ke depan gitu kalau konsumsi pengetahuannya dari sana. Betul, apalagi tadi itu kalau hanya ditutup atau disempitkan bahwa konflik ini bermula dari 7 Oktober. Enggak begitu. Kalau baca-baca naskah, baca-baca buku, baca-baca sejarah ini sejak tahun 48 ini gitu. Yang makin habis tanah mereka. Ya mereka akan mempertahankan tanah mereka gitu. Oke deh, gitu. Terima kasih banyak thank you. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.